Halo, selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas mengenai nilai mutlak. Oke, sebelumnya ada tahu belum nilai mutlak itu apa? Di kelas 9 SMP udah pernah belajar? Belum ya tentunya ya. Ini mungkin di beberapa teman-teman ini agak asing ya materinya. Nah, di kelas 10 kali ini bab pertamanya untuk matematika wajib, kita akan bahas mengenai nilai mutlak. Nah, untuk tahu lebih jauh nilai mutlak itu apa, mari kita simak video kali ini. Oke, perhatikan ya. Untuk kalian yang pertama, teman-teman bisa baca di sini. Nah, kemudian IPK yang pertama yang akan kita capai adalah ini. Nah, sebelum lebih jauh masuk nilai mutlak, kita harus tahu dulu tentang persamaan linear satu variabel. Karena untuk nilai mutlak pada bab ini kita fokusnya pada satu variabel, jadi kita lebih fokus ke persamaan linear satu variabel. Nah, kita lihat definisinya. Definisi persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke, dan hanya punya satu variabel berpangkat satu. Tentunya ya, karena ada linear itu pangkatnya satu dan satu variabel. Oke, di dalam persamaan linear satu variabel ada beberapa kalimat yang sering kita gunakan nih. Nah, contohnya apa? Kalimat pernyataan dan kalimat terbuka. Apa sih itu? Kalimat pernyataan itu adalah kalimat yang apa? Ada yang bisa jawab? Oke, kalimat pernyataan itu sama dengan kalimat tertutup. Artinya, kita tanpa berpikir itu adalah kita sudah tahu nih jawabannya itu berapa. Contoh, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya kan 1 ditambah 3 sama dengan berapa? 4. Nah, itu kalimat tertutup tuh. Karena kita tidak usah berpikir, oh, jawabannya sudah tahu. Seperti itu. Atau gini deh. Sebuah klub sepak bola membuat tim sebanyak 11 orang. Itu benar ya, karena kita sudah tahu nilainya nih. Nilainya itu benar atau salah. Nah, seperti itu. Dan kalimat terbuka itu apa? Nah, kalimat terbuka itu lawannya dari kalimat tertutup. Yaitu kita tidak tahu nih nilainya benar atau salah. Kita tidak tahu nih. Nah, gitu. Nah, makanya kita harus berpikir lebih tinggi untuk menentukan nilai kebenarannya. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita lihat nih kalimat pernyataan nih. Apa sih kalimat pernyataan itu? Oke, kita lihat nih beberapa pernyataan di bawah ini. Yang A, banyak pemain sepak bola dalam satu tim ada 15 orang. Benar atau enggak? Enggak ya? Oke, ini salah ya. Jadi, kita udah bisa nentuin nih. Oh, ini salah nih, Pak. Enggak boleh nih. Nah, gitu. Itu merupakan suatu kalimat pernyataan atau kalimat tertutup. Balok merupakan bangun ruang. Benar? Benar ya? Oke. 4 adalah bilangan prima. Benar nggak? Enggak ya. Nah, bilangan genap yang dikalikan dengan bilangan ganjil hasilnya bilangan genap. Contoh kita bilangan genapnya berapa? 6 dikali dengan bilangan ganjil 3 berapa? 18. Nah, benar ya? Bilangan genap. Nah, ini merupakan kalimat pernyataan. Maka kalimat pernyataan adalah kalimat yang kita bisa tahu nih nilai kebenaran dan salahnya. Jadi kita sekali baca, oh ini salah nih kalimatnya nih. Oh ini benar nih. Nah, itu kalimat pernyataan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nih kita belajar mengenai kalimat terbuka. Kalau tadi kita udah belajar mengenai kalimat pernyataan, maka kita sekarang pelajari kalimat terbuka atau lawannya. Nah, kalimat terbuka itu kebalikannya. Kalau tadi pernyataan, kalimat pernyataan itu kita tanpa berpikir tahu nilai benar salahnya. Kalau kalimat terbuka ini kita harus mencari dulu nih. Oh, ini kalimatnya benar apa enggak ya? Oh, ini salah apa enggak ya? Nah, gitu. Sekarang gitu. Cerita pertama misalnya kita lihat nih ya. Suatu hari, Ricky membawa sebuah tas yang berisi buku. Sebelum tas dibuka, Ricky berkata pada temannya, banyak buku dalam tas ada 9 buah. Bagaimana pendapat kamu tentang ucapan Ricky, benar atau salah? Ada yang tahu? Yang buku dibawa Ricky benar nggak sih 9 buah? Ya, kita nggak tahu ya. Benar nggak sih 9 sebelum kita ngecek langsung. Nah, gitu. Jadi kita tidak ambugi nih. Oh, benar nggak ya? Si Ricky ini bawa 9 buah atau enggak? Nah, gitu. Jadi ini merupakan kalimat terbuka karena kita tidak bisa memutuskan nih kalimat ini benar atau salah dengan sekali membaca. Kita harus melakukan tindakan lanjut, mengecek mungkin, mencari mungkin. Oh, benar nggak ya? Nah, gitu ya. Coba kita lihat cerita kedua nih. Perhatikan kalimat 9 dikurangi suatu bilangan hasilnya adalah 5. Apakah dapat menemukan kalimat itu benar atau salah? Aduh, ada yang bisa? 9 dikurangi sebuah bilangan misalkan kotak itu sama dengan 5. Ada yang bisa tahu nggak bilangannya apa? Nah, kita harus mencari dulu kan kotak ini berapa sih? Caranya gimana? Nah, 9 dikurangi kotak sama dengan 5. Kemudian 9 dan kita pindahkan ke ruas kanan atau misalnya kedua ruas kita kurangkan dengan 9 menjadi min kotak sama dengan min 4. Ya enggak? Kotak sama dengan 4. Nah,
Ketika kotanya ketemu, baru kita bisa menyimpulkan nih bahwa oh ternyata 9 dikurangi 4 adalah 5. Benar. Jadi ketika kita mau mencari nilai kebenaran dan kesalahan suatu soal, kita harus cari dulu variabel yang tidak diketahuinya. Gitu. Paham ya? Nah, maka bentuk umum persamaan linear apa biasanya tulis? AX ditambah B sama dengan A0 gitu ya. Kalau misalkan, Pak, AX ditambah BY merupakan persamaan linear satu variabel nggak? Kalian tahu? Enggak ya, dia linear karena berderajat satu, tapi dia dua variabel nih. Gitu. Berarti enggak ya? Ini adalah bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Oke, gitu ya.